Nah, ini kayaknya Bu Nani yang di depan duduknya ya. Mudah-mudahan benar ya. Ini kita contohkan yang guru ya. Wah, ini berarti udah lama sekali ya. Kuesionernya nggak diisi nih. Soalnya kelihatan ya kuesioner yang lama ya. Gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, ini Pak Enceng Sanjaya ya. Nah, kebetulan Pak Enceng ini guru madya ya. Nah, jadi nanti ini guru SMA 24 ya Om? Pak Agung ya? Iya betul. Nah, jadi nanti Pak Enceng ini punya turunan target dari kepala sekolah, yaitu dari Pak siapa dari lupa lagi? Pak Dedi ya? Kalau nggak salah ya. Nah, nanti diturunkan tuh. Nah, kira-kira peran guru tuh di mana? Nah, ya di sini misalkan rencana kinerja atasannya diterapkan proses pembelajaran penilaian sesuai standar. Nah, kira-kira apa ya untuk proses pembelajaran yang jadi sebenarnya tadi ada 4 ya, tapi ada 4 itu dipecah. Nggak mungkin para fungsional guru sarana prasarana sama memanfaatkan anggaran akuntabel. Enggak, perannya bukan di situ. Nanti Kasubag TU yang punya peran. Ya, jadi kita bisa lihat perannya masing-masing. Ya, Bapak Ibu adalah terkait tentang proses pembelajaran dan penilaian dan terkait tentang lulusan siswa yang memenuhi standar. Ya, itu tugasnya Bapak Ibu guru sebagai fungsional guru. Ya, gitu. Nah, rencana kinerjanya kita melihat dari mana untuk suksesnya diterapkan proses pembelajaran dan penilaian itu. Misalkan Bapak Ibu guru adalah menyusun RPP, benar nggak? Menyusun RPP, ya. Nah, menyusun RPP yang efektif, misalkan, gitu ya. Jumlah RPP efektif yang tersusun, gitu, ya. Bisa ditambahkan dengan SMA berapa, gitu ya. Misalkan tersusunnya RPP efektif untuk berapa murid atau berapa kelas, nanti Bapak Ibu berdiskusi dengan kepala sekolah ya, karena Bapak Ibu yang paling paham dan paling tahu nanti ya, gitu. Misalkan tersusunnya RPP efektif untuk sekian murid, atau misalkan untuk sekolah ini, atau membedakan Pak Enceng dengan guru-guru, kan guru-guru banyak ya, ada mata pelajaran gitu ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu diskusi, misalkan Bu Nani menyusun RPP mata pelajaran ini, apa misalnya apa gitu ya. Jadi nanti diskusi dengan kepala sekolahnya ya, dan Ibu perannya di mana ya untuk mencapai proses pembelajaran dan penilaian ini. Ibu gurunya guru mana ya, perannya Ibu di mana gitu ya, atau perannya Pak Enceng ini di mana gitu ya. Nah, untuk target tahunannya adalah Bapak Ibu sendiri yang paling paham dan paling tahu. Makanya nanti harus berdiskusi dengan kepala sekolahnya ya. Gitu. Nanti kalau misalnya kepala sekolahnya tidak ada, kan ada PLT ya. Nah, itu Bapak berdiskusi dengan PLT-nya ya. Gitu. Nah, nanti di situ ada udah aspek kualitas, aspek kuantitas, aspek waktu sudah kita sisihkan. Bapak Ibu tinggal mengeditnya saja sesuai dengan perannya kita di mana ya, Bapak Ibu sekalian ya, gitu. Untuk rencana kinerja bulanannya, Bapak Ibu tidak perlu isi, di skip saja ya. Ini untuk tahunan ya, disimpan. Tapi nanti tahun depan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus membreakdown 12 bulan. Karena saya tahu kata Pak Sofyan menyusun RPP juga ada ininya. Ada timeline-nya ya Pak ya, 1 bulan menyusun ini, 1 bulan ini pasti ada gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua untuk guru ya, kira-kira untuk menerapkan proses pembelajaran itu yang mana? Misalkan terdidiknya siswa yang dengan metode yang inovatif. Misalnya, belum itu Pak Agung, kembali dulu Pak Agung, masih di depan. Satu lagi oh ya. Yang ketiga, misalkan dari terdidiknya siswa dengan metode yang inovatif itu ada 2 indikator Bapak Ibu sekalian ya, bisa dilihat di layar ya target indikatornya terkait jumlah siswa yang terdidik sama jumlah JPKBM ya, itu ada 2 indikator ya. Nah, itu ya dari terdidiknya siswa yang dengan metode inovatif. Yang ketiga adalah terbimbingnya siswa yang kreatif dan inovasi ya. Nanti jumlah siswa yang dibimbing oleh Bapak Ibu guru itu berapa ya, berapa murid yang Bapak Ibu guru pegang ya. Terus terevaluasinya hasil pembelajaran siswa yang efektif, jumlah nilai siswa hasil belajar. Jadi kan Bapak Ibu mengajar menilai ya, nah itu berapa yang Bapak Ibu guru pegang, itu targetnya nanti Bapak Ibu guru tolong diskusikan dengan kepala sekolah masing-masing ya. Nah,
setelah Bapak Ibu guru edit semuanya, nanti Bapak Ibu ada kolom aksi tuh yang ada warna ungu tuh, karena tadi saya bilang rencana kinerja ini harus memiliki keterkaitan dengan angka kredit, karena di Permenpan 8 Bapak Ibu sekalian beda sama PK 1 BKN. Kalau PK 1 BKN ya plek gitu ya, si tupoksi teh dipindahin ya ke dalam rencana kinerja kita kan. Nah, tupoksi langsung disesuaikan dengan butir ya, di Permenpan 16 gitu ya, dipindahin tuh langsung ke uraian tugas ya, tupoksi PK 1 BKN. Tapi kalau Permenpan 8 bukan. Ya, Permenpan 8 bagaimana caranya nilai mutu pendidikan SMA 6,29 itu tercapai. Nah, wae tah indikatornya misalkan rencana kinerjanya itu apa aja? Ya, untuk mencapai nilai mutu pendidikan 6,29. Itu ya kalau Permenpan 8. Nah, tapi karena kita punya kewajiban naik jenjang, Bapak Ibu sekalian, dari rencana kinerja ini nanti dikaitkan dengan angka kredit Bapak Ibu sekalian. Karena kita punya kewajiban sebagai fungsional untuk naik jenjang ya. Nah, nanti Bapak Ibu diklik warna ungu ya. Saya sudah punya contekannya ini dari Pak Sofyan ya. Karena Pak Sofyan lebih paham dan lebih paham, lebih tahu karena Pak Sofyan adalah timpaknya Bapak Ibu sekalian sebagai guru ya, gitu. Nah, di sini contohnya misalkan tadi terkait jumlah RPP yang efektif itu adalah merencanakan pembelajaran melalui penyusunan kurikulum, silabus, dan apa ini kayak kepotong ya. Jadi kepotong nanti silabus dan apa gitu ya. Nanti apa ini kepotong saya Excelnya nih ya. Misalnya dan silabus aja. Outputnya ternyata ada 3. Nah, nanti kalau misalnya 3, Bapak Ibu tinggal tambah aja ya. Kita contohkan ya. Outputnya yang pertama Pak Agung adalah terkait dokumen hasil analisis. Nah, dokumen hasil analisis. Oke. Angka kreditnya asal dulu Pak, karena saya nggak hafal. Tambah lagi Pak Agung. Nah, tambah lagi dengan yang sama, tapi outputnya berbeda. Dokumen RPP yang efektif. Oke. Angka kreditnya asal dulu, saya nggak hafal soalnya Pak. Oke. Tambah lagi satu lagi Pak Agung. Oke. Nah, ini outputnya adalah jadwal proses penyusunan. Nah, itu. Oke. Disimpan. Oke, dah simpan. Nanti di sini pasti ada yang bertanya-tanya nih guru nih. Bu, kan saya jadi wali kelas. Bu, saya jadi kepala lab. Atau Bu, saya jadi anggota PGRI gitu ya. Kan ada angka kredit ya. Nah, itu tapi nanti di akhir tahun aja untuk nyusun itu. Itu hanya ada di lampiran. Tidak dimasukkan ke dalam kinerja utama Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kinerja utama itu adalah yang menusuk langsung dari kepala dinas sasaran kitanya. Tadi kan bilang kinerja organisasi harus inline terhadap kinerja individu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu jadi kepala sekolah, misalnya jadi wali kelas atau apa, itu ke lampiran saja nanti. Di lampiran angka kredit, misalkan Bapak Ibu menyusun karya tulis ilmiah, atau Bapak Ibu mengikuti diklat atau seminar ya, itu mah nanti di lampiran, itu di akhir tahun ya nyusunnya ya, nanti di akhir tahun itu nyusun di lampiran yang tadi yang warna ungu ya, tapi nanti ya di akhir tahun. Nah, begitupun seterusnya ya, yang terdidiknya siswa yang inovatif nanti di input oleh Bapak Ibu di kolom yang warna ungu ya. Nanti ada tuh dilihat permenpannya ya, saya contohkan satu aja ya. Di sini udah dibikinkan 4 sih sama Pak Sofyan ya, yang terkaitnya. Nanti kita Excelnya kita share ke Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Next, sekarang ke pengawas ya, satu lagi ya. Udah jam 11 nih. Nah, sekarang nanti itu disusun ya satu-satu ya. Nanti keterkaitan dengan angka kredit itu yang mana gitu ya.